Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik bersehati di dalam Kristus. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang bersehati dalam Kristus dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari terambil dari Kolose 2 ayat 6-8, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu paham yang berkembang di dalam kekristenan. Sebagian besar dari kita tanpa sadar menghidupi paham ini. Paham ini dikenal dengan istilah sekularisme. Sebuah paham yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari, atau dalam bahasa yang mungkin sering kita dengar adalah pengkotak-kotakan agama. Sebab dalam masyarakat sekuler, agama dianggap sebagai urusan pribadi dan tidak harus mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang dapat membuat kita tidak menghidupi peran kita sebagai anak-anak Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan pun tidak tumbuh dan berbuah di dalam diri kita. Inilah yang dimaksud dengan filsafat kosong dan palsu yang dapat menarik kita menjauh dari Tuhan. Dapatkah kita membayangkan 6 hari kita hidup dengan cara kita sendiri, hidup dalam kotak kita sendiri, dan tidak mengizinkan firman Tuhan berbicara kepada kita? Kemudian di hari ke-7, kita ke gereja hanya beberapa jam saja. Hanya pada saat itu saja kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Setelah itu, kita hidup lagi di dalam kotak kita. Dapatkah firman Tuhan bertumbuh dengan cara yang demikian? Tentu tidak. Hidup kita tidak tinggal tetap di dalam Tuhan oleh karena sekularisme ini. Hal ini tidak hanya menjadi pergumulan kekristenan saat ini, tetapi juga menjadi pergumulan jemaat di Kolose pada waktu itu. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan bagian ini kepada mereka. Paulus menuliskan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Berarti, orang percaya yang telah menyambut Kristus di dalam iman yang benar, maka kehidupan mereka sehari-hari pun harus mencerminkan Kristus di dalamnya, yaitu dengan menghidupi iman mereka kepadanya dan bergantung kepadanya untuk segala kebutuhan. Kemudian, dalam ayat berikutnya, Paulus melanjutkan dengan perkataan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Yang berarti menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan, kekuatan, dan fondasi yang kokoh dalam hidup. Sehingga iman yang dihasilkan adalah iman yang stabil dan tahan uji dan tidak mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang berkembang, apalagi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan iman itu dibarengi dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, yang juga bisa menjadi kekuatan bagi orang percaya. Paulus menuliskan semua ini untuk mempersiapkan mereka agar mereka tidak tertawan oleh filsafat yang kosong dan palsu, yang tidak berdasarkan Kristus. Filsafat yang kosong dan palsu ini bukan berarti filsafat secara umum, melainkan sistem pemikiran yang tidak berakar pada kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu, filsafat Helenistis yang bercampur dengan Taurat sehingga akhirnya menyesatkan pengikut Kristus. Bagi Paulus, satu-satunya hal yang dapat menangkal semua
ajaran sesat itu adalah firman Tuhan yang menjadi penyaring. Firman Tuhan yang sama pun akan menjadi penyaring bagi tantangan yang kita hadapi saat ini. Surat ini dituliskan kepada jemaat Kolose sebagai satu komunitas yang telah ditebus oleh Kristus. Oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab setiap orang yang berada di dalam komunitas untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan bersahati untuk saling menegur jika ada kesalahan, saling menguatkan jika ada yang lemah, dan saling menopang untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena tujuan kita hanya satu, yaitu menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita menerima Kristus sebagai Tuhan? Apakah kita berhati-hati terhadap ajaran sesat? Dan bagaimana kita dapat membedakan antara ajaran yang benar dan yang salah? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kehidupan baru dalam Kristus. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan memperdalam iman kami dalam Kristus. Berilah kami hikmat untuk memahami kebenaran dan kekuatan untuk menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sebab kami percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang benar dan akan membimbing kami dalam jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.